Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, seperti biasa lagi kalau saya jadi hostnya, saya akan kasih sebuah pantun. Pak si ketang berobat pakai askes. Selamat datang di NTP Podcast. Oke, hari ini kita akan bahas hal yang menarik karena kita menghadirkan narasumber yang unik yang nantinya akan mengundang dialektik karena kita akan berbicara tentang musik yang artistik. Tanpa memperpanjang muka di sekali lagi saya Sumarin Barat. Tanpa memperpanjang lagi waktu, selamat datang Bang atau Bung nih? Bung aja lah. Oke, Bung Satria. Bung Satria. Selamat datang di NTP Podcast. Siap, Bang. Oh, Bung lagi tadi ya. Oke, Bung ya, Bung. Mudah-mudahan nggak lupa lagi nih. Iya. Oke. Bung Satria. Tapi biasanya dikenal dengan Oge nih. Ya, Oge Satria. Dulu Oge Satria, sekarang udah ganti jadi Bung. Ada filosofinya nggak nih? Kenapa berubah jadi Bung ini? Sebenarnya nggak ada, untuk sembunyi dari identitas yang lama aja. Nah, pembaruan namanya. Nggak mungkin kita lama terus kan, Bang. Siap. Reformasi lah ya. Reformasi. Jadi tidak hanya negara yang butuh reformasi, Iya. cuma nama juga butuh jadinya nih. Iya, betul. Dari nama juga kita bisa berubah ya kan. Oke, jadi kalau gitu memang nama aslinya siapa sih? Nama asli Ujang Satria. Ujang Satria. Iya. Jadi kenapa nggak digunakan kata Ujang gitu? Ya karena dalam kegiatan seperti aku kan main musik dulu itu. Oh, musik nih ya. Musik nih, udah dimulai nih ya. Di musiknya kan dulu tuh khusus ini rapper. Oke, mantap. Bukan yang lain kan nge-rap. Jadi di situ kan kawan-kawan yang lain juga punya nama masing-masing, punya karakter gitu kan. Identitas. Jadi identitas. Jadi kenapa aku nggak seperti orang tuh juga? Kalau nama asli kan artinya nggak asik gitu kan, pengen kayak orang lain juga. Tapi ya udah aku berpikir karakter Sebulu Salam itu apa gitu kan namanya. Nah, jadi aku terpikir jadi Oge Satria. Oh, si Oge sini kan. Jadi biar enggak terlalu sama gitu. Ujungnya K saya ganti dengan X. Ya, betul, jadi itu punya karakter sendiri saya. Dan alhamdulillah kayaknya banyak udah ngikut nama pakai X itu Oge. Sekarang di Facebook saya lihat, saya search gitu ada Oge ini banyak. Berarti boleh bilang inisiator kata Oge itu Bung Satria lah ya. Iya, benar. Oke. Sebuah nama tapi bisa mempengaruhi orang lain. Oke. Tapi memang keren juga sih. Iya. Ujang oke lah, tidak tadi kan. Tapi Satria ini loh. Sudahlah Oge Satria. Bahkan Satria dalam hal musik di Susalam. Menjiwa Satria maksudnya ya. Meskipun secara nama juga Satria. Oke, tadi sudah singgung nih beberapa hal. Tapi biar lebih spesifiknya, kehidupan sekarang atau aktivitas sekarang apa aja nih, Bung? Kalau aktivitas sekarang masih seperti yang dulu ya kan. Sekarang ini masih sering saya aktifnya itu kalau di kerjaan saya masih aktif di Pramuka saya. Pramuka, oke. Nambah lagi kawan-kawan. Saya termasuk salah satu staf di Pramuka dan saya kerjanya di situ kantornya. Oke. Kalau sambilan-sambilan ya cari inspirasi buat musik baru, apalagi yang kemarin kita ya di Pekan Budaya kemarin kita ada nampil itu. Iya betul ada. Nah musik rap etnik ya kalau nggak salah kemarin kami. Nah di situ kami menunjukkan memang itu karena basicku ke musik ini ke rap, jadi ya udah aku cari teman-teman yang bisa seperti penyanyi-penyanyi daerah juga bisa kuajak nge-rap. Jadi betul. Dan akhirnya kami bentuklah grup rap etnik ini dan alhamdulillah diundang ya sama orang panitia. Oke, jadi gini, biar lebih enak nih kita bahas nih. Kita bahas tentang musik dulu, apalagi rap, atau kita bahas tentang Pramuka dulu ini. Terserah yang mana aja boleh nih. Coba. Tapi karena tadi sudah banyak dibahas tentang rap atau musik, kita bahas dulu deh. Siap. Nah, tapi sebelum ini nih, kan mungkin masih banyak orang awam nih. Iya. Rap tuh apa sih gitu? Rap. Aku bilang kalau rap ini sih bahasa lamanya itu seperti hip hop. Ya. Itu dia aliran musik yang bergenre itu nge-rap. Dia seperti ini nih. Gimana ya? Berkata-kata cepat. Berkata-kata cepat. Terus dia nggak perlu harus menyatukan dengan alat musik yang lain. Cukup musik digital aja dia. Seperti itu. Kita buat musiknya melalui aplikasi. Ya udah.
nggak seperti dulu kan, biasa kan ngeband dulu, ada gitaris, betul. ada drummer. Ada vokalis. Kalau ini cukup kita buat musik di komputer atau laptop udah Jadi gitu jadi. ya? Nah, kita bisa berkarya melalui itu. Berarti emang dari awal suka dengan musik lah ya? Saya dari dulu, alhamdulillah dari dulu, dari SD saya udah suka musik. Saya juga pernah juga ngeband dulu waktu SMP juga sama-sama kawan-kawan di sini kan. Oke. Di Susalam. Dulunya apa namanya? Dulu pertama itu ada nama band kami itu Amuba itu. Pernah dengar. Amuba. Amuba. Itu personilnya kawan-kawan di sini juga orang Toten ya kan. Oke. Ada orang Ngaji juga, ada orang Potah juga. Kawan-kawan lama ya. Kawan-kawan lama. Itu pertama dulu itu. Saya belajar main gitar. Saya jadi tergelitik nih bahas. Kenapa sih namanya Amuba gitu? Ya, gimana ya? Ada orang nama grup bandnya senior kami dulu kayak Bang Dian ya dulu, kalau Protozoa gitu kan. Lawannya gitu ya. Kita juga ada jenis makhluk yang kecil juga karena kami kecil-kecil kemarin tuh Bang. Nah, kami kecil-kecil dulu. Kecil tapi secara seni besar. Besar, keinginan untuk bermusiknya pun kompak. Terus ya udah kita buat aja nama grup Amuba gitu. Amuba. Tapi juga nice, enak didengar gitu. Iya, ya. Unik dia, unik. Benar. Oke, berarti itu alirannya udah ke rap atau belum masih pop? Awal semula saya bermain musik itu masih musik pop biasa, alternatif namanya. SMP SMA? Itu udah di SMP. Oh, SMP udah bermusik di ya? kelas 1 SMP kami. Oh, mantap kali. Kira-kira tahun berapa itu? Wah, kalau tahunnya kira-kira 2000 berapa ya? Lupa saya tamat SMP kalau salah 2006. 2006. Berarti 2004 waktu 2004 56. Tsunami 2006. 2004 atau 2006? 2004 ya? 2006 Desember 2004 kalau tsunami. Bahkan sebelum tsunami lagi. Sekitar 2000 itulah 2000-an. Oh, sudah lama ya. Dibandingkan kalau kita bandingkan ya 2004 terus 2005 Perena kan sampai dengan 2022 sekarang. Luar biasa. Memang pengalaman musiknya. Jadi kalau pas di Amuba kemarin itu jadi drummer kah, vokalis atau gitaris? Dicoba jadi gitaris kemarin tuh saya. Gitaris ya? Gitaris. Tapi yang di rap ini jadi vokalis juga kan? Vokalis. Wah, berarti hampir semua bisa di ini. Ya, kalau nge-rap nanti kita bahas. Oke. Kan nge-band satu-satu. Oke. Mantap nih. Kita baru awal aja udah kita bahas kulik-kuliknya nih. Oke, tadi sudah pengalaman bermusiknya. Sekarang kenapa yang awalnya dulu ngeband, mungkin sering ke pop. Nah, sekarang udah kenapa beralih ke rap nih? Gitu? Nah, pengalamannya ini dulu awalnya saya kenal rap ini juga masih baru tahun 2013 atau 2012-an kemarin. Oke. Nah, saya gimana ya? Awalnya basic saya memang nggak ada nge-rap. Saya nggak tahu itu rap itu apa. Iya. Gitu. Saya sempat kuliah kemarin tuh Bang. Kuliah saya di tamat 2009 saya masuk kuliah di Universitas Sumatera Utara. Terus saya kuliah di situ. Saya juga ya? Iya. Kok pernah jumpa kita? Nah, aku berhenti di 5 semester. Oh, oke. Nah, itu. Kayak mana lah ya kan mungkin ada faktor yang lain lah yang membuat aku jadi berhenti di situ. Setelah itu kan kita tahu di perjuangan bahkan. Nah, iya. Makanya dari situ. Nah, gini, dari tadi saya udah maksudnya saya udah minat untuk rap tadi. Awalnya kan saya belum tahu tuh nge-rap itu seperti apa. Saya taunya juga udah kembali ke Sebu Salam, bahkan saya sudah sempat menjadi operator di salah satu sekolah. Nah, di salah satu sekolah. Nah, saya jadi operator di situ. Di situ saya awalnya waktu kuliah saya udah punya laptop. Nah, jadi saya penasaran dengan musik-musik digital ini. Nah, seperti musik-musik DJ, musik-musik R&B, itu kan menggunakan alat musik digital semua. Itu pakai laptop ataupun komputer kerjanya. Nah, saya cari-cari di YouTube. Tetap saya belajarnya otodidak semuanya, Bang. Saya otodidak. Belajarnya lihat dari YouTube, Google gitu kan. Jadi saya perhatikan, saya cari salah satu aplikasi gitu. Apa sih aplikasi yang bisa membuat musik gitu? Pendukung. Jadi ya ada kelihatan di situ ada namanya Fruitlop Studio, FL Studio istilahnya sekarang. Nah, jadi saya belajar, saya kupas-kupas, saya lihat, ya udah dari situ udah tahu dasar buat musiknya di situ. Udah bisa buat satu rangkaian walaupun nggak sempurna. Dikembangin lagi. Dari situ awalnya. Berarti belajar rap itu butuh berapa lama kemarin? Saya kalau nge-rap itu nggak butuh belajar karena udah ada basic ya. Udah ada basic musik, kita udah tahu letak nada, udah kita tahu ketukan gitu kan. Jadi ya udah tinggal nyanyi aja, tinggal rangkai lirik gitu Bang.
Apalagi sebagai apa namanya istilahnya? Pencipta lagu juga ya? Ya, saya punya cipta lagu. Pada zamannya itu 2014. 2014 itu saya kan masih tenar-tenarnya nih sampai ke Sigli Kerimo. Ya, bahkan sampai ke Aceh Selatan juga itu banyak teman yang kenal dengan Oge. Namaku dulu Oge SKP sebenarnya. SKP. Kenapa SKP? Itu SKP itu aku sendiri yang buat. Produksinya itu SKP ini Sadakata Production, Bang. Sadakata Production. Jadi cuman aku tunggal, aku yang bikin sendiri dan ya udah aku ciptakan satu lagu. Apa itu booming tuh. Itu lagu Tangis-Tangis dulu. Oh, Tangis-Tangis ya. Mungkin orang yang apa dulu ya, anak-anak yang dulu lah ya, mungkin tahu lagu itu 2013-an dulu. Nah, aku cipta lagu itu booming karena aku sisipkan lirik dampengnya di situ. Jadi ini lagu khas kita ini kata orang itu. Jadi sering dinyanyikan. Betul. Nah, itu dia. Itu awalnya aku nge-rap sampai ada acara sendiri mau disingkil itu diundang gitu ataupun ada juga ikut festival gitu. Saya tetap ikut gitu. Berarti boleh dibilang selain pencipta lagu, ikut juga dalam aransemen ya? Karena dari awal saya sendiri juga aransemennya. Saya sendiri semuanya. Sudah booming berapa? 3-4 kabupaten kota ya? Iya. Suku Salam, Singkil, Aceh Selatan. Tapi Abdian kita nggak masuk dulu. Belum nyampe. Tapi jadi kalau boleh tahu nih ada berapa ciptaan lagu nih sudah dibuat? Kalau saya sendiri, kalau lagu saya sendiri nggak banyak. Kalau untuk tunggal ya sekitar 12 ada. Tapi itu udah lama itu. Ya? Udah itu 12 itu pribadi. Oh, pribadi sendiri kan. Baru kalau untuk sama kawan-kawan banyak, udah sampai 40-an. Luar biasa. Lebih 40. Nggak diragukan lagi kawan-kawan dari segi kualitas dan kemampuan seninya nih. Karena apalagi nih kalau kawan-kawan pernah ada di YouTube nih, YouTube Oge. Salam Entertainment. Ya. Ada lagu yang paling menarik bahkan yang kemarin yang ditampilkan juga di Pekan Budaya. Pekan Budaya dan Tradisi Barat Selatan Aceh. Ya. Namanya lagunya Red Ethnic Sadakata. Nanti coba lihat, itu keren. Jujur saja saya aja pas mendengarnya. Ini tangan bergerak sendiri nih. Enggak, badan gerak sendiri nih. Setrum enggak? Oh, pokoknya dalam bawah sadar langsung bergerak nih gitu. Kenapa? Karena unsurnya nilai-nilainya banyak. Apa namanya? Rap etnik Sadakata. Jadi dalam rap etnik Sadakata ini banyak yang ditampilkan. Suku budaya, banyak, ya. Bahasa-bahasa. Ada 6 bahasa lebih, 7 bahasa. 7 bahasa ya. Dan ciptakan album. Enggak, kalau yang ciptakan. Tapi kalau saya lihat itu ciptaan macam-macam, ada Sarwan kayak bikin Om Sarwan juga ada yang lain juga. Sebenarnya itu gimana ya? Itu musik pertama, membuat musiknya itu saya itu kepikiran. Nah, kenapa sih nggak kita buat rap etnik Sadakata? Memang sebenarnya rap etnik Sadakata ini berfokus dengan orang yang ada di daerah. Nah, ada salah satu grup juga di daerah. Ya, mereka seperti itu bawa beberapa bahasa. Apa salahnya Suku Salam buat gitu? Karena di Suku Salam kan kita kan majemuk nih. Masyarakatnya banyak suku gitu kan. Betul. Nah, saya juga kepikir buat lagu ini pada saat itu ada sedikit selisih paham konflik masalah suku. Nah, di situ lagu rap etnik ini sebagai solusi sebenarnya. Udah saya kasih tahu juga sama kawan-kawan. Ayo kita menyatukan semua suku yang ada di Suku Salam ini. Jangan lagi ribut masalah suku ini, suku itu gitu kan. Dengan musik, dengan rap lagi gitu. Ya, akhirnya mereka yang berantem tadi jadi mendukung musik kita. Betul. Jadi kan udah menyatu gitu. Iya, kenapa? Ya kalau kawan-kawan lihat ya di YouTube-nya ya, memang dikemas dengan menarik, unik, nggak main-main loh. Pakaian, lagu, bahkan tempat, bahasanya, kawan-kawan penyanyinya. Jujur, jadi itu butuh berapa lama dari awal konsep sampai dengan jadi nih? Karena saya pikir itu nggak main-main. Kenapa? Nggak main-main juga viewernya gitu kan? Ada berapa sampai berapakah kok? Kalau nggak saya nggak tahu berapa viewersnya. Itu panjang ceritanya itu. Lain ceritanya. Itu ada konflik di situ. Oh, konflik. Iya, ada konflik itu. Di balik orang menonton, oh ini videonya. Banyak video yang nggak masuk di situ. Oh gitu? Banyak. Karena konflik ya kan. Tapi sampai 6 menitan juga masyarakat. Iya, maksudnya video yang kami tag, yang kami ambil itu Bang, ada yang nggak masuk ke video itu. Seperti kan di situ di tengah itu ada musik, sebenarnya musik DJ-nya. Nah, terus nggak ada pemain DJ-nya di situ, padahal kami udah tag. Nggak dimasukin.
nggak dimasukin. Konflik lah sama pengurus Bulu Salam Entertainment, cuman nggak usah apa lah ya, udah lah. Kan sudah kelar kan? Udah kelar. Tampil kemarin di Pakan Budaya ya. Nah itu makanya yang tampil itu kami semua, yang Iya. penyanyinya, bukan yang nggak ada melalui orang lain, enggak, itu semua kami. Nggak ada. Karena kan nilai campur yang tangan. kita pengen usung dalam rap ini kan kita pengen menyatukan. Jadi kan kita juga harus satu yang dalam tim ini kan. Iya benar. Itu Berapa dia. lama dulu kalau boleh tahu? Pembuatannya? Pembuatan musiknya cuma 2 hari. 2 hari musiknya. Konsep sebelumnya, karena kan kalau saya lihat ini nggak butuh cukup duit sedikit ini kayaknya. Enggak. Banyak ini. Enggak. Mana ada banyak? Tempatnya sampai ke Bengkung. Itu. Pakaian, orangnya, tim kreatifnya. Nah, untuk pakaian, perjalanan dan lain-lain itu memang dibiayai semuanya oleh Subul Salam Entertainment. Itu Ini kalau dibiayai. Subul Salam Entertainment ini salah satu channel YouTube ya kawan-kawan. Iya, channel Silahkan YouTube. lihat, di situ ada lagunya. Nah, di situ dengan dana memang support dari dia, makanya kita upload di channel dia. Oke, Subul Salam oke. Entertainment. Karena dia yang biayai masalah pergi ke Bengkung juga, sampai kita di daerah-daerah lain lah gitu kan. Selain itu mandiri juga semuanya. Mandiri juga ya. Karena kalau saya lihat tempatnya itu ada di Bengkung, ada Iya. di Lapangan Sadakata. Nah, Itu aja bikinnya. iya. Sejauh yang saya tahu sih. Iya, sebenarnya ada di bukit daerah Lekombi, penurunan ini Penanggalan. Oke. Nah itu, ada di bukit itu, bagus itu view-nya. Itu belum nggak dia. Nggak ada masuk di dalam video klip itu. Oh itu yang tadi yang DJ tadi ya? Iya, yang DJ tadi sama Gayus Serune Kale sama Seruling ada di atas Sebenarnya ada bukit. di awal-awal. Itu yang di Bengkung kan. Ini kan Oh, di bukit iya, saya betul, bilang. betul. Bagus. Malah sekarang itu videonya udah saya perbaiki lagi, cuma nggak saya upload ke YouTube. Kasihan nanti Susalamnya, Susalam Entertainment-nya. Oke. Belum jawab nih berapa lama nih tadi? Dari awal konsep nih, karena prosesnya 2 hari. Sekitar kalau untuk sama video klipnya, sebenarnya untuk take-nya udah selesai sekitar 1 bulanan cuman. 1 bulan. Cuman untuk uploadnya itu 5 bulan entah 6 bulan. Oh gitu. Iya, 6 bulan kemudian baru upload. Ya karena banyak konflik bang waktu itu. Karena setahu saya ini diupload sekitar 6 bulan yang lalu ya, 6-7 bulan yang lalu ya kalau nggak salah ya. Iya, itu udah Berarti lama. boleh bilang 6-7 bulan karena bulan 3, berarti sekitar bulan 10-9. Iya. Berarti bulan 3 lah ya. Iya, udah lama. Udah lama ya. Udah lama. Oke. Tapi memang di balik ada proses dinamika yang ada. Iya. Tapi kita balik kita nilai-nilai itu. Memang betul hasilnya juga bagus. Alhamdulillah. Saya akui, saya jujur goyang diri saya. Tangan ini goyang-goyang juga enak pokoknya. Luar biasa. Iya, itu dia. Tapi itu karya terakhir ya? Iya. Secara rap ya? Secara rap itu yang terakhir. Tapi ini rencana kami buat lagi. Buat lagi? Buat lagi. Dengan Subul Salam Entertainment lagi? Kayaknya enggak. Enggak lagi? Oh kita yang lain ya? Coba kita mandiri aja lah. Oke. Oke, itu kan channelnya di Subul Salam Entertainment. Subul Salam Entertainment, like dan subscribe. Oke, Jangan baik. lupa. Like, subscribe. Tapi sebelum itu kawan-kawan, Bung Satria ini juga udah punya channel nih. Iya. Punya channel, bahkan boleh dibilang salah satu channel yang bukan salah satu mungkin yang terbesar mungkin di Subul Salam. Salah satu. Salah satu ya. Salah satu. Dulu apa namanya? Dulu channel saya yang pertama itu ada banyak channel saya sebenarnya. Yang pertama yang booming yang paling besar. Yang paling besar Roge Satria Pramuka. Oke, Satria Pramuka. Dulu Iya. berapa subscriber? Terakhir kalau nggak salah 120-an K ya. K. Tahun 2020 awal Corona. Terakhir saya pegang. Terakhir dia pegang. Terakhir sama saya. Setelah itu Udah berapa tahun dipegang sebenarnya? ya dari pertama 2012 kalau nggak salah ya? 2012 sampai 2020 awal Corona. Kenapa dijual? Corona. Corona ya. Corona. Berpengaruh jadi dia. Ya pengaruh karena konten saya itu kegiatan di Pramuka. Oh, makanya namanya Oke Channel Pramuka. Nah, iya. Oke Satria Pramuka. Karena channelnya kan di organisasi Pramuka itu tentang kontennya tentang itu anak-anak Iya. Pramuka tentang apa. Nah, udah Corona nggak ada kegiatan apa mau saya ambil. Iyalah vakum semua ya vakum. kegiatannya. Mm-mm. Makanya kalau di konten-konten itu ya anak Pramuka ngaji, Iya, ada ngaji, ada dia yang Tampilan, bernyanyi, ada yang tampilan, BBB gitu ya. PBB, yel-yel juga ada. Memang ya kalau saya melihat di viewernya banyak sih. Paling Sampai banyak. kakak. Ada satu 60 video kalau saya. SD 4 Sebulu Salam viewersnya sekitar 12 juta. 20 juta. 12 juta. Satu video itu SD 4 Sebulu Salam tuh. Itu pakai kamu udah tahu? Pakai kamera HP. HP ya? Iya, Makanya HP. saya lihat, ini HP loh gitu. Enggak mau, makanya itulah kau seni tadi ya. Pokoknya itulah. HP
dapat dia kan, mungkin karena memang angle-nya bagus ya pada saat itu ya, terus anak-anak ini juga bagus, lucu apa gitu kan. Jadi bukan karena masalah device atau alat, tapi memang kontennya Iya, makanya menarik sehingga orang tertarik. Dari situlah subscriber saya naik. Sampai 120k. Sampai 120k. Sebelumnya cuma berapa? 20k kemarin. 20k sampai upload video itu ya udah jalan sendiri subscribe. Intinya sekarang kita kalau mau konten itu Bang, satu video yang bisa menarik penonton. Satu video yang bisa menarik penonton itu sampai viewersnya banyak, itu subscribe-nya datang terus itu. Oke. Itu tipsnya ya. Tipsnya. Oke, mudah-mudahan NTV Podcast juga seperti itu, insyaallah. Dan kita mengikuti jejak seorang Bung Satria nih. Siap. Satu konten kreator ya punya viewer dan nilai-nilai kontennya luar biasa. Iya. Tapi dijual ya? Udah dijual. 2020 ya? 2020 awal corona udah saya berpikir ini lebih baik dijual. Saya jual murah juga. Jual murah. Saya takut nanya nih jual murahnya berapa nih gitu kan. Enggak sampai berapa digit, enggak sampai 2 digit, cuma 1 digit itu. 1 digit? Iya. Enggak mungkin lah 1 digit sampai 1 juta. Iya. Di depannya 2 digit. Memang enggak seberapa, orang bilang, "Ih, kok rugi kali kok jual segitu." Ya udahlah, orang udah enggak kupikirkan lagi nih gue bilang, karena enggak ada konten lagi. Kebetulan dibeli sama orang Bandung. Orang Bandung ya? Orang Bandung. Berarti udah transfer ya? Transfer, kami pakai apa namanya itu istilahnya, sama Pak Tri itu biasa jualan secara apa kan? Transfer. Dipercayakan pada satu orang pemegang apanya. Berarti kalau 120 kali itu udah dapat. Ini masih kecil lah ya? Udahlah. Pas lagi lah silver. Silver ya? Iya, silver. 100. Dia kalau gold itu 1 juta, 1 M. 1 juta ya. Tapi kalau saya lihat seorang Bung Satria ini, ya namanya juga seniman ya, kan nggak akan mungkin berhenti senimannya, nggak mungkin berhenti seninya. Mungkin kalau satu sisi, ya ini dijual, pasti ada lagi nih. Ada. Apa itu? Ada sekarang itu saya pakai OG Satria Picture. OG Satria Picture ya. Iya. Nah, subscribe kawan-kawan. Subscribe. Ini kontennya sama nih atau gimana? Campur. Kontennya apa yang ada saya videokan udah masukkan aja. Contohnya kayak gimana nih? Macam-macam, ada kegiatan-kegiatan, kadang ada pramuka juga saya masukkan, kadang acara kemarin. BKMT masalahnya. BKMT banyak juga karena saya kebetulan salah satu di situ, anggota di situ BKMT. Saya masih sempat lihat ketika pas di Pantai Gosong ya, dua ibu-ibu BKMT ya. Saya upload di channel itu juga karena saya bilang campuran. Ada juga saya penelusuran pohon kapur sama Kak Arung itu. Oh, Kak Arung. Iya. Pohon kapur ya. Pohon kapur ini jarang diliput ya, apalagi kita Sunda Alam kan salah satu apa boleh lihat penghasil lah ya. Penghasil pohon kapur. Nah di situ banyak orang nanya kayak gitu kan, bibitnya ada, lokasinya di mana, gini-gini macam gitu. Dari situ kita sembari mempromosikan daerah kita. Betul. Makanya kita buat konten ini jangan asal-asalan aja ya, mungkin ada manfaatnya untuk kita, ada manfaatnya untuk orang lain juga. Ada value yang ditampilkan. Betul, itu dia Bang. Jadi kalau yang di OG Satria Picture ini udah berapa subscriber? Sekarang udah 11. Udah 11? 11 kan. Mulai dari tahun 2020 lagi? Enggak, sebelum itu udah memang saya buat, cuman nggak pernah saya apakan. Oh. Cadangan. Tapi udah menghasilkan gitu ya? Alhamdulillah ya. Udah. Alhamdulillah. Oke. Menarik ini. Artinya apa ya? Dalam keseharian, ikut mungkin dalam kerjaan, ikut ambil channel, ikut buat konten, masukin dan sebagainya banyaknya. Iya. Luar biasa. Jadi kreativitas tak terbatas dari segi tempat atau alat gitu ya. Iya, betul. Kita tetap berkarya gitu ya. Iya, benar. Harus berkarya lah kita. Harus berkarya memang, sesuai dengan tagline kita. Bercerita, berkarya, beropini. Iya, ya. betul. Makanya harapan kita NTV Podcast ini selalu memberikan rasa dan value dalam segi bercerita, berkarya, beropini. Tapi sekarang masih bercerita, nanti kita akan membuat berkarya dan beropini. Mudah-mudahan insyaallah. Nanti tunggu saja. Semoga lancar dan doain. Amin. Semangat terus. Oke. Satu lagi belum ini pramuka ini. Wah, pramuka. Apalagi kan di channel sebelumnya semua pramuka. Bahkan kontennya menarik. Iya. Kalau boleh tahu sekarang di cabang ya, di Kuarcap ya? Iya, cabang Kuarcap namanya. Kuartir cabang. Sekarang masih? Masih saya itu staff di situ. Staff. Aktivitas di pramuka atau gini menjadi di Kuarcap apakah ada apa ya? Mau saya dulu ketika pas SMA ada pandega ya? Iya, ada pandega, ada penegak juga. Penegak. Sekarang kalau boleh tahu Bung,
Ada istilah gitu juga nggak sekarang? Saya pembina sekarang. Oh pembina ya. Lebih Kita tinggi ada- dari itu ya. Ada di atas Pandega. Di Spandega. Iya, di atas Pandega itu kan biasanya untuk mahasiswa gitu kan. Kita di atasnya udah ikut kursus namanya Bang. KMD. KMD, kursus mahir dasar. Dasar, oh. Saya juga udah ngambil KML-nya, Lanjutan. lanjutan. Tunggu pelatihnya aja nih, tunggu usia. Amin. Nanti lagi lah pelatih jadi ya. Tapi kan tetap beraktivitas ya. Misalnya masih latih di beberapa sekolah gitu. Ada, saya ada di beberapa sekolah. Cuman di kantor juga kami banyak juga itu kegiatan. Aktivitas, ya? Artinya kegiatan kan sering online sekarang, daring apa gitu kan. Oh, karena masih corona lah ya. Corona. Covid ya. Jadi kita sering kegiatan di kantor aja gitu kan. Paling nanti ada kegiatan di sekolah-sekolah juga mengundang kita. Oke, Di sekolah-sekolah adakan kegiatan pemberitahuan ya. Gimana lah tukang tulis surat Bang di situ. Janganlah. Ya memang iya. Kan namanya tulis surat masuk, surat masuk dari mana tuh? Oh, bagian staf dalam ya. Staf dalam. Tapi kalau nggak salah di akhir-akhir ini ada kegiatan yang cukup booming nih di dalam skala tingkat provinsi. Kemarin ya? Iya. Apa namanya kalau nggak salah? Itu HUT Pramuka Bang. HUT Pramuka. Iya, HUT Pramuka. Seprovinsi Aceh ya. Provinsi Aceh. Nah, Dengar kabar juga katanya sih minim biaya tapi hasilnya luar biasa. alhamdulillahnya pada saat acara itu memang minim sekali biaya. Nggak ada biaya, itu mandiri semua itu. Tapi hasil dan apa ya, karya yang dilampirkan luar biasa. Kenapa? Saya pernah saya kan dulu pengajar juga Iya. di satu RJ kan. Iya. Jadi ada beberapa santriwati yang ikut ke situ untuk Iya, latihan. benar, Latihan iya, apa benar. itu namanya? Itu Semapur. dance mapur sama kolonel stok. Dance Mapur. Masal sama kolonel stok. Colonel Stock. Iya. Itu ada videonya. Ada di YouTube ada. Itu mana nih? Itu saya ada itu. Oke, Satria Picture. Picture. Oke, nanti saya lihat lagi ini. Jadi menampilkan berapa ratus orang? Ratusan atau puluhan? Ratusan ya dari beberapa SMP SMA. Beberapa SMP, SMA. Sebenarnya target kita itu bahkan ribuan anak SD kita libatkan. Dan kebetulan pada saat itu mungkin anak SD lagi susah lah kita apakan ya kan. Nggak ada rencana. Ini latihannya cuma 2 kali. 2 kali. 2 kali. Karena sistem kami nggak langsung latihan harus ke lapangan semuanya. Oke. Nggak. Saya buat videonya sendiri. Oh, dikirim. Gerakannya kirim ke masing-masing pembina. Nah nanti tiba ada 1 hari kosong libur, udah kumpul semua 1 Kumpul hari. semua, tes semua gitu ya? Tes semua gitu. Jadi- Cuma 2 hari. Luar 2 hari geladinya. Latihannya. Tapi hasilnya memukau. Alhamdulillah memukau. Dan kabarnya juga kawan-kawan dari provinsi bukan provinsi, kabupaten kota yang lain masih apresiasi ya. Iya apresiasi mereka salut gitu. Maksudnya penampilan baru pertama itu perdana di Aceh Luar biasa. yang seperti itu. Bahkan katanya Kuarcap Susala mendapat Tergiat namanya. Kuarcap tergiat ya. Tergiat. Itu tergiat itu maksudnya gimana? Tergiat ini ya sering mengikuti kegiatan aktif terus sarana prasarana korcapnya lengkap gitu kan. Ya gitu. Kita termasuk terbaik dipandang kita di provinsi Aceh ya. kalau di Pramukanya. Luar biasa. Itu juga berkat sekretaris kami ya Kak Muhammad Nasir. Dia luar biasa pemikirannya. Ya, saya sempat juga jadi bilang anggotanya lah. Iya. Lagi dulu sama Bang Jack kan. Iya benar. Ketika masih juga di SMA. Semuanya. Saya mungkin bisa penegaknya dong, saya nggak penegak belum sempat. Gitu. Oke. Ada lagi yang lain mau sampaikan nggak nih? Wah, kalau disampaikan, kalau ditanya ya saya sampaikan selagi ada yang bisa saya Maksudnya gini, jawab. karena kayak gini, pramuka kan bahkan mungkin bisa menjadi passionnya Bung Satria kan. Iya. Nah, kenapa bukan pengen sih, kenapa boleh bilang menghabiskan hidup atau mungkin passionnya di pramuka gitu, mungkin biar adik-adik atau kawan-kawan yang lain biar nggak biar termotivasi nih masuk pramuka. Nah, kenapa maksudnya apa ini? Passion saya. Motivasinya Motivasi kenapa saya. pengen jadi pramuka? Biar nilainya masuk ke kawan-kawan adik-adik gitu. Nah, kalau kenapa gitu ditanya, saya bilang karena memang saya satu hobi. Hobi ya? Hobi saya yang seperti itu ya kan. Seperti survival, seperti di pramuka itu ada namanya kekompakan. Intinya saya ingin membentuk adik-adik itu, apalagi anak didik yang di sekolah itu membentuk karakter anak. Berarti pramuka akan Membentuk karakter itu sekarang yang harus diapakan digerakkan di pramuka ini. Nah, seperti itu terus karena memang ya seru aja gitu kan. Saya bisa jumpa sama adik-adik, bisa istilahnya cerita pengalaman, terus kita bisa tahu karakter anak ini seperti apa, bisa kita perbaiki. Intinya nanti setelah kita latih dia di rumahnya lebih baik, di sekolah juga lebih baik, karakternya berubah. sesuai dengan dasar dharma. Sesuai dengan dasar dharma dan trisatya. Apa? Cinta papare Rahi rahi bersu. bersu. Iya. Itu
Itu 10 dasa dharma itu. Oke, baik. Sebenarnya masih pengen panjang lebar ini. Tapi waktu. Tapi gini, sebenarnya memang selalu saya bilang sama kawan-kawan. Iya. Bukan, kalau waktu itu 1 jam pun kita batal ini. Okay, kita nggak ada tempat waktu. Siap. Tapi saya pikir begini, saya selalu bilang sama kawan-kawan, bukan seberapa besar yang kamu ketahui, tapi seberapa besar yang kamu lakukan. Nah, jadi untuk Bung Satria ini kita hold dulu sementara, karena masih banyak lagi peserta kupas ini. Jadi nggak langsung serta-merta langsung kita ambil semua ilmunya, siap. Nanti lain kesempatan kita ambil lagi nih. Karena apa? Content creator sampai bukan ratusan K gitu. Nah, setiap buat konten sampai jutaan tadi. Jadi oke, satu tips untuk bagaimana menjadi content creator yang baik. Satu tips dari saya, ya tetap fokus lah sama satu kontennya, jangan bercampur-campur, itu aja. Tetap fokus ya. Fokus, jangan campur-campur. Dan konsisten ya. Konsisten lah pasti. Oke. Siap, itu kawan-kawan dicatat dan mudah-mudahan menjadi inspirasi buat kita selanjutnya. Oke. Terima kasih telah hadir di NTP Podcast. Siap. Menarik kita bahas tentang seni, bermusik, bahkan sampai menjurus ke rap. Ada juga dari segi gerakan gerakan sosial mungkin di Indonesia dalam brand pramuka. Jadi saya mungkin bisa ambil tarik kesimpulan sedikit nih tentang seni aja mungkin ya. Seni bisa menjadi salah satu solusi dalam menyatukan negeri ini agar kita menjadi harmoni. Oke, saya Sumarlin Barat dan Bung Satria. Sampai jumpa di episode NTP Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.